Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian pekanan kita dalam rubrik pernikahan dan keluarga. Insya Allah tema kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang LDR dalam pernikahan. Nah, sebetulnya bagaimana Islam menyikapinya? Baik sahabat muslimah, pernikahan itu sebetulnya adalah menyatukan dua pasangan, yaitu suami dan istri dalam satu kehidupan, juga dalam satu atap rumah. Tapi kadang ada sebuah kondisi yang bisa membuat pasangan harus menjalin hubungan pernikahan berpola LDR. Apa itu LDR? Ada yang tahu? Bukan laba dan rugi, bukan juga Leni dan Rojak ya, tapi long distance relationship, gitu kali ya bahasa Sundanya, ya alias hubungan jarak jauh. Jadi bukan sekolah aja yang jarak jauh sekarang itu ya, jadi ada pernikahan dengan jarak jauh. Ada beragam kondisi yang membuat pasangan suami istri harus menjalankan hubungan pernikahan model LDR ini. Ada yang karena persoalan pekerjaan yang harus keluar kota, bahkan keluar negeri, karena ikatan dinas yang tidak memungkinkan suami membawa istrinya, bisa karena suami atau istri masih kuliah, atau bisa juga karena belum mendapatkan rumah yang cocok untuk membawa keluarga ke tempat yang baru. Nah, kondisi LDR ini dalam sebuah pernikahan ya harus ditinjau dengan seksama dan hati-hati, tentu saja dengan kacamata syariat Islam. Setiap pasangan suami istri sudah seharusnya mengikatkan diri pada hukum syara dalam semua hal, termasuk dalam kasus hubungan pernikahan LDR ini. Bukan karena, udah banyak kok pasangan melakukan LDR, lantas hal ini dipandang biasa dan boleh-boleh saja. Ada pertimbangan yang harus dinilai dalam sudut pandang hukum syara, karena bagi setiap muslim, tindakan terpuji atau tercela adalah menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kerelaan kita sebagai manusia. Ada sebuah kaidah yang hukum syara mengatakan, terpuji itu adalah apa yang syara telah memujinya, dan tercela itu adalah apa yang syara telah mencelanya. Nah, karenanya mari kita lihat bagaimana hukum syara mengenai hubungan LDR ini bagi pasangan suami istri ya, secara dalam Islam. Nah, makanya LDR dalam rumah tangga hukumnya itu boleh atau jaiz ya, dengan beberapa kondisi dan catatan dan ketentuan-ketentuan tertentu. Apa saja? Ya, misalkan yang pertama, dilakukan tanpa tekanan dari pihak manapun, melainkan karena kerelaan suami dan istri. Misalnya suami istri berdua sepakat nih untuk melakukan LDR selama sekian waktu gitu kan, karena suami harus mengikuti program pendidikan kah, pekerjaan atau kedinasan yang tidak mensyaratkan dan memungkinkan tinggal ya di mes atau asrama, atau tidak diperkenankan membawa istri dan keluarganya. Bila ada pihak yang mengintimidasi, jadi ada penekanan terhadap suami istri ya hingga terjadi LDR ini, maka orang tersebut dapat terkategori fasik ya, karena menyebabkan hak dan kewajiban pasangan suami istri tidak tertunaikan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, selama LDR, nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri tetap berjalan. Misalkan uang belanja tetap dikirim kepada istri dan anak ya secara berkala, mau sebulan, 2 bulan, yang penting dapur bisa tetap ngebual. Nah, dan mereka bisa bertemu sehingga nafkah batin pun tetap terpenuhi. Biasanya ada suami yang pulang setiap minggu, sebulan sekali, 6 bulan sekali, yang paling ngeri ya, setahun sekali nih. Nah ini, lama banget kan setahun sekali.
Nah, andaikan suami belum bisa memberikan nafkah lahir, akan tetapi istri ridho dengan keadaan ini, maka LDR pun menjadi boleh. Ya, misalkan dalam kasus keduanya masih kuliah ya, dan suami belum bekerja sementara waktu, lalu kedua orang tua masih bersedia menanggung nafkah mereka, maka hukumnya adalah boleh. Ini ya untuk teteh-teteh yang masih single nih. Tapi ada tapinya, ya ada tapinya juga nih. Tentu saja keadaan ini tidak boleh berlangsung permanen. Suami harus tetap berikhtiar mencari nafkah karena memang hukum syara yang mewajibkan dia menjadi tulang punggung di dalam sebuah keluarga. Kemudian yang harus menjadi catatan penting ya, dalam LDR ini, ya baik suami maupun istri harus mampu menjaga diri dengan syariat Islam, terutama dalam pergaulan sosial. Suami harus bisa menjaga iffah, kehormatan diri dengan tidak bergaul bebas dengan lawan jenis. Istri pun sama ya. Jika ada persoalan rumah tangga, maka selesaikanlah bersama. Jangan diumbar kepada pihak yang tidak berkepentingan, apalagi disuarakan di media sosial ya. Bila istri yang meminta LDR karena alasan kuliah atau bekerja, atau karena ingin bertahan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan suami tidak ridho, maka sang istri berdosa. Dalam hal ini, istri dianggap bermaksiat karena tidak taat kepada suaminya. Karena ketaatan pada suami adalah wajib bagi seorang muslimah manakala telah menikah. Jadi bukan taat kepada orang tuanya lagi. Mungkin pernah dengar ya, pembahasan ini dapat dikaji dalam sebuah hadis mengenai seorang muslimah yang mana saat itu taat kepada suaminya ya, sehingga dia tidak menjenguk orang tuanya yang sakit. Bahkan ketika orang tuanya meninggal pun dia tetap tidak menjenguk mereka karena dia menjaga ketaatan kepada suaminya. Nah, ketika Rasulullah dikabari tentang hal ini, beliau memuji sikap muslimah tersebut. Nah, makanya seorang istri harus taat mengikuti kemanapun suaminya pergi. Ya, meski untuk itu ya harus memendam ya rasa kangen pada kedua orang tuanya, atau mungkin harus meninggalkan karir ya, atau bahkan jenjang pendidikannya gitu. Nah, insya Allah dengan ketaatan pada suami, insya Allah akan membuka berbagai keberkahan di dalam rumah tangga. Nah, jadi tadi ada ketentuan-ketentuannya ya. Jadi tanpa tekanan, ya kemudian nafkah lahir batin, kemudian adanya masing-masing suami dan istri itu saling menjaga kehormatan, menjaga iffahnya ya ketika berlangsungnya LDR tadi. Namun, meski dengan kondisi-kondisi tadi yang sudah terpenuhi, ya bukan berarti LDR selamanya mubah atau boleh. Bisa saja terjadi kondisi di mana LDR harus diakhiri. Ya, misalkan ketika munculnya kemudaratan dalam pernikahan yang menjadi salah satu alasan kuat untuk menyudahi atau mengakhiri LDR. Misalnya ketika istri sudah capek, kepayahan mengelola rumah tangga dan mengurus anak-anak, maka kehadiran suami menjadi wajib. Atau misalnya, terlihat anak-anak mulai memperlihatkan kepribadian yang tidak islami karena faktor fatherless atau kurangnya peran ayah di dalam keluarga, maka LDR harus segera diakhiri. Nah, ini saya ada sedikit kisah nyata ya, seorang teman yang dia bekerja di pelayaran dan posisinya sebagai kapten kapal. 8 bulan biasanya dia baru pulang. Dia mengambil keputusan resign ketika anaknya sudah mulai menuju dewasa, kemudian memilih bekerja di darat dengan gaji yang tadinya 75 juta per bulan, kini dia harus dia hanya memiliki penghasilan 20.000 per hari sampai 50.000. Nah, ini dikalikan 1 bulan. Dengan berjualan apa? Berjualan kaos. Demi apa? Demi anaknya, karena jangka waktu 8 bulan itu ya berapa hutang, pengasuhan, dan pendidikan yang harus dia bayar kepada anaknya, hingga dia rela melepaskan pekerjaannya. Nah, menurut pendapat para ulama juga gitu ya, bahwa seorang suami itu meninggalkan istri ya tidak boleh lebih dari 6 bulan.
Kemudian, melihat realitas kekinian yang menunjukkan tidak sedikit pasangan suami istri yang kemudian bubar karena tidak sanggup menjalani hubungan LDR ini. Ya, sebagian lagi masih menjalankan LDR tapi dengan terlunta-lunta, tertatih-tatih. Ya, karena mereka merasa berat dengan berbagai problematika yang terjadi. Lebih tragis lagi, ada suami atau istri yang frustasi karena mendapati pasangannya berselingkuh selama mereka menjalani hubungan LDR. Nah, ini banyak kasus yang terjadi. Suami bekerja, transfer uang tiap bulan, uangnya dipakai buat selingkuh oleh istrinya dengan laki-laki lain atau sebaliknya. Nah, kehidupan rumah tangga adalah kehidupan milik bersama, milik suami, milik istri juga, ya, milik anak-anak. Hukum syarat telah menetapkan masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang maklum. Ya, cara yang makruf, perlakuan yang baik suami terhadap istri. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ya, sesungguhnya pada dirimu ada hak yang wajib ditunaikan, dan sesungguhnya pada keluargamu ada hak yang wajib ditunaikan. Jadi, para suami istri yang dirahmati Allah, bila ada yang menjalani kehidupan rumah tangga dengan pola LDR, ya, maka evaluasilah perjalanan rumah tangga selama ini. Para suami wajib menjaga nafkah dan seluruh hak istri dan anak-anak dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, para istri bersabarlah bila memang suami harus menjalani LDR karena pertimbangan yang sesuai syariat tadi yang sudah dijelaskan. Namun, bila istri yang memaksa LDR harus berjalan, maka sadarlah para istri bahwa hal itu adalah merupakan pelanggaran atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni wajibnya seorang muslimah taat kepada suaminya. Taatilah dan ikutilah suami di tempat baru, karena suami adalah surga dan nerakanya bagi istri. Ya, hingga Nabi SAW bersabda, ketika seorang wanita ditanya oleh Nabi, ya, apakah engkau memiliki suami? Wanita itu menjawab, iya. Rasulullah berkata, sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Demikian sahabat muslimah, semoga Allah senantiasa merahmati keluarga-keluarga kita semua, dan semoga kita dapat terus bersama-sama dengan keluarga kita, tak hanya di dunia tapi di jalannya kelak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.